Mungkin nggak kalau pola pikirnya agak digeser sedikit gitu coba. angle-nya. Oke, tidak achieve target itu Karena apa? kenapa? Kerjaan cuma TikTokan doang misalnya gitu. Ya kan banyak sekarang Iya. model-model Walaupun yang TikTok menghasilkan duit ya, tapi itu nggak mensupport bisnis kita ya. benar juga ya. Kalau saya ngasih tips untuk teman-teman yang leaders nih, if you give trust. Titik. Di awal-awal lu ngalamin gak sih stres berlebihan? Bener-bener sampai susah tidur, ngerasa mau tidur aja kerjaan gak ada habisnya, tim saya kok ini gak ngerti, itu gak ngerti. Lama-lama mulai takut, kayaknya saya memang belum pantas deh jadi leader. Pernah gak ngalamin hal itu? Atau pernah gak leader yang under lu atau manager under lu itu melalui fase itu juga? Stres yang benar-benar over stress lah ya. Gimana jawabnya, Cil? Tadi kan saya udah bilang saya agak-agak arogan ya. Saya itu Yaudah ngambil contoh dari tim lu dah. Oh gitu. Jangan dong. Ini kan pengalaman pribadi. Oh iya. Sharing pengalaman pribadi. Oh iya. Saya itu kebetulan diberikan anugerah gitu ya. Saya tuh jarang stres. Berarti memang stress management lu bagus lah. Either itu atau sebenarnya saya mencoba untuk understanding atau istilahnya bukan understanding ya, lebih ke arah menerima bahwa sesuatu itu terjadi for a reason. Ya, itu satu hal. Kedua, saya kebetulan bertemu dengan leader-leader saya di masa-masa awal saya kerja, itu leader yang memberikan banyak impact positif ke saya. Salah satu impact positifnya adalah kita harus selalu berpikir positif at any situation. Gitu. At any situation kita harus berpikir positif. Sebenarnya cocok juga dengan filosofi orang Jawa. Saya kan orang Jawa nih. Kalau ada sesuatu yang biasa untung nggak begitu gitu. Kecelakaan untung masih selamat selalu gitu, ada kan. untung tak bersyukur ya. Iya, tak bersyukur. Jadi saya berusaha pada saat setiap kali ada sesuatu di pekerjaan gitu, saya akan berpikir oke, mungkin ini adalah satu jalan yang harus saya jalanin. Bisa juga ini become worse kalau nggak kita jalanin. Jadi ya udah, kondisi yang begini ya kita jalanin. Stres sih enggak, kepikiran pasti, tapi enggak sampai yang stres begitu. Menurut saya leader-leader ini nanti teman-teman kita yang masih awal-awal mau jadi leader harus bisa melihat bahwa hal yang terjadi pasti for a reason. Kalau kita bisa mengaccept itu, kita juga lebih jadi kita tidak akan merasa ke-trap atau merasa something yang gak fair buat kita juga kali ya. Betul. Ya misalnya nih, kalau kita misalnya di dunia IT gitu ya, IT vendors gitu. Misalnya tidak tercapai target nih. Stres dong. Oke. Mungkin gak kalau pola pikirnya agak digeser sedikit gitu coba. angle-nya. Oke. Tidak achieve target itu karena apa? Kenapa? Kurang orang, sehingga tidak bisa follow up customer, atau kamu tidak terlalu dekat sama customer sehingga kamu tidak bisa memenangkan hati customer untuk pilih, atau jangan-jangan kita packagingnya kurang, sehingga waktu kita membanding solusi tidak tepat dan sebagainya. Nah, dari situ ternyata banyak angle positifnya. Ternyata kita itu selama ini bekerja luar biasa, sampai nggak balance antara work and life balance, tetapi nggak achieve. Berarti memang mungkin kita kurang orang. Jumlah customernya bertambah, orangnya sama, produknya nambah, targetnya nambah. Kayaknya kita perlu balancing. Berarti waktunya kita
hire orang. Kan positifnya begitu. Jadi organisasinya grow. Atau ternyata solusinya kok tidak pernah pas. Oh, jangan-jangan kita itu mesti belajar lebih banyak. Mesti dekat sama customer, tahu bisnisnya, dan tahu apa yang bisa kita propose untuk bisnisnya customer itu. Nah, berarti positifnya apa? Kita akan spend waktu lebih untuk mendekatkan diri dengan konsumen dan sebagainya. Kadang-kadang kita waktu bekerja gitu di corporate, saya nggak tahu ya, tapi banyak corporate itu terjebak dengan internal meeting. Internal meeting time-nya bisa jadi 30-40% dari total time. Ada dari principal A, misalnya kalau kayak distributor gitu ya. Helios kan distributor nih. Principal A ngajak meeting, Principal B ngajak meeting, ngajak review pipeline, ya kan? Betul. Terus kemudian belum lagi internal Heliosnya, Bu Pony ngajakin meeting pipeline setiap Senin, ya kan? Setiap Jumat review. Ntar ada quarterly, ada ini. Berapa persen waktu yang dialokasikan untuk ketemu konsumen, untuk duduk bareng, untuk ngobrol, untuk memetakan solusi saya apa, kebutuhan bisnisnya apa dan sebagainya. Jangan-jangan dengan tidak achieve dan karena solusinya tidak pernah tepat, maka kita punya tindakan yang oke, kalau gitu coba kita reduce deh. Internal meeting kita reduce. bilang yang lebih non-productive activity itu kali. Iya, mungkin saya sih merasa internal meeting pun produktif ya. Cuman biasanya kalau terlalu sering jadinya cuman kadang-kadang memuaskan kebutuhan ini schedule harus ada meeting gitu. Kadang-kadang terulang-ulang yang didiskusikan di meeting itu kan. Sehingga ya kayaknya coba kita kurangi dari 30% menjadi 20% porsinya, 10% porsi ini coba di-assign orang-orang product sales maupun relationship manager yang untuk duduk ke customer, pahami, terus kemudian desain solusinya dan sebagainya. Jadi positifnya seperti itu. Artinya kalau misalkan kalau misal leader itu stres berlebihan, ya sebenarnya bisa dibilang part of stress management lah ya. When you see problem, lu harus believe dulu nih. Problem itu pasti ada solusi. Makanya dianalisa, cari opsi-opsi baru. Instead of stress sendirian, makin ini sampai titik. Karena saya pernah lihat sampai yang titik depresi sih, jujur ngomong. Pasti. Karena dia mungkin karena leader baru, dia tidak mau kelihatan, dia tidak bisa. Sehingga dia tidak involve bosnya. Mau kelihatan tetap cool di depan timnya, akhirnya udahlah kejepit di tengah, stres sendiri sampai bendera putih. Ada yang sampai kayaknya saya gak sanggup deh. Nah, mungkin lu juga bisa kasih tips buat ada leader yang sampai fase titik tertentu yang mungkin dia juga harus self awareness-nya harus bawa something wrong. Dan menurutku belum tentu itu isu skill, tapi sebaik isu mentalnya belum siap. Bisa jadi problem yang dia hadapin problem baru yang cukup kompleks sehingga dia kebingungan, ketakutan, tetapi juga tidak eskalasi. Nah, ada tips khusus gak kalau buat leader baru yang masuk ke fase di mana mungkin tingkat stresnya kita bilang udah masuk ke yang bisa sampai depresi, artinya gini, ketakutan sendiri gitu. Bahkan when the problem come, karena kan kita sebagai leader kadang semua problem tim tanyanya ke kita gitu ya. Karena kita merasa kok kita cuma tempat komplainan orang apa gitu ya. Kerjain gak bisa, kita yang kerjain lagi. Nah lama-lama kan pasti gak sanggup ya. Nah ada tips khusus gak kalau leader baru yang menghadapi kondisi seperti itu? Apa yang harus dia aware sendiri sehingga jangan sampai kenanya ke mental health, dan itu kan kita tidak inginkan ya kalau leader baru itu kena di situ gitu. Karena apa? Dia itu leader, impact-nya akan besar ke timnya kan. Oke. Ini kayak saya lagi sharing sesuatu yang sepertinya kelihatan biasa, tapi kalau kita lihat belum tentu semua orang bisa. Ini tips kedua ya, berarti be transparent.
Be transparent itu artinya apa? As a leader, nggak ada salahnya kalau kita be transparent ke tim kita, apalagi ke atasan kita, bahwa kita lagi facing the problem. Gitu. Oh, now we are facing problem. Ada masalah ini. Ini masalahnya, ini analisanya, ini root cause-nya, ini proposal action-nya apa. Be transparent, open, dan juga be transparent, open terhadap feeling-nya kamu apa. Misalnya, saya kok merasa down. Ya, reveal aja, ngomong aja gitu. sebenarnya ya. Misalnya ngomong ke tim gitu, saya merasa sedih sekali nih, kok kita belum achieve. Tapi nanti tim kita ke bawah nggak? Langsung merasa, wah kita nggak achieve nih, bos kita aja udah sedih nih, kayaknya udah down Tuh, itu terkait dengan tips nomor 3 sebenarnya. Oke, kita transparan dulu ya. Transparan dulu nih. Transparan dulu. Nah, transparan itu menurut saya sesuatu yang gampang diomong, susah dilakukan. Yang tadi Poni bilang, kadang-kadang orangnya itu pengen ya sebagai young leaders gitu ya, maupun yang leaders yang sudah pengalaman ya sama. Kita tuh pengen selalu leaders itu harus tampak kuat. Betul, harus paling strong, hebat sedunia, ya kan, nggak takut apa-apa dan sebagainya, kan begitu ya. Banyak kan yang pengen tampaknya begitu ya. Kelihatan I'm fine. Betul. Cuman ingat, kalau kita seperti itu, biasanya fight-nya itu kita sendiri. Nah, kita mesti coba belajar dengan teman-teman militer gitu ya. Nggak ada perang sendirian maju. Pasti kan tim kecil lah, batalion lah, resimen dan sebagainya. Nah, ini sama. Nah, untuk membuat orang-orang itu mau bareng-bareng, ya kita mesti ngomong, gitu. Mesti ngomong bahwa, saya itu down loh. Kenapa? Kita sudah punya budget harus achieve sekian. Kita sudah punya planning kita detail sekali. Kita sudah punya support, bos kita tiap bulan datang di meeting kita untuk menunjukkan support dan sebagainya. Oh, kita nggak achieve ya? Saya down loh. Kenapa ini terjadi? Alasannya apa? Apa kurang waktu untuk berkunjung? Apa saya kebanyakan ngajakin meeting sehingga kamu nggak punya waktu ke customer dan sebagainya? Nah, itu diungkapkan di depan tim. Sehingga tim memiliki pemahaman yang sama bahwa nggak achieve budget itu is not okay. Nggak achieve budget itu it is not something that ya udahlah ya, bulan depan kan budget yang berbeda. Kita kejar bulan depan gitu. Artinya burden itu jangan di carry sendiri doang gitu. Actually we can passing some to our team juga sebenarnya. Iya, sebenarnya bukan passing the burden lebih tepatnya, tapi lebih ke arah can we think and do together. It's not about I'm as a leader, saya arahkan begini. It is not like that. Tapi lebih ke arah ada masalah. Kita ya coba berpikir bersama-sama apa yang bisa kita lakukan bareng-bareng. Gitu. Dan apa yang kita semua bisa lakukan di role kita masing-masing. Kamu butuh saya ngapain, saya butuh kamu ngapain. Nah, be transparent itu saya rasa akan menjadi hal yang sangat penting pada saat kita menghadapi kondisi yang susah, terutama kondisi susah ya. Sangat terutama kondisi susah. Sehingga seorang leader tidak akan ketrap dengan mindsetnya sendiri yang akhirnya muncullah unnecessary stress ya. Betul, unnecessary stress, terus kemudian kadang-kadang blaming, ya kan? Biasanya paling gampang apa? Oh, saya nggak achieve karena sales gue yang A, sales gue yang B itu nggak kerja. Kerjaan cuma TikTokan doang misalnya gitu ya. Ya kan banyak sekarang. Iya. Model-model yang TikTok menghasilkan duit ya, tapi itu nggak mensupport bisnis kita ya. Benar juga ya. Siapa tahu Helios nanti mau ada keranjang kuning gitu. Beli server langsung gitu. Nah, jadi itu yang membuat kita jadi nanti terlalu stres. Kalau saya itu tips dari saya ya.
different leader may have a different opinion. Ya, ya. Tapi kalau saya melihat, kalau kita tidak transparan, itu menjadikan apa? Menjadikan tim kita berpikir bisa jadi pikirannya beda-beda. Jadi liar juga ya. Iya, yang satu berpikir, I think it's okay, Pak Yudo still ketawa-ketawa, ya kan? Not achieve budget, Pak Yudo masih ketawa-ketawa, dia masih ngajakin ngopi, gitu kan? Ada yang mungkin satu melihat pas kitanya lagi depres gitu, lagi down, lagi suntuk gitu, wah ternyata gak achieve itu gila ya, stres banget ya. Akhirnya dia juga ikutan down gitu. Iya kan? Tergantung nih melihatnya pada saat kita lagi kondisi apa gitu. Nah, daripada begitu, lebih baik kumpulin. Let's call a team meeting. Di dalam team meeting itu transparan. Setelah transparan mungkin lebih rising juga kitanya ya. Iya. Ya sama lah, kan banyak tuh yang gibah. Oh, bukan gibah. Jangan dong ya. Ada yang suka nyari teman curhat gitu kan. Ya. Sebenarnya sama pasangan aja harusnya. Kalau yang udah berpasangan sama pasangan aja. Bahaya. Oke, tadi kan bilang next tips berikutnya apa? Nah, tips berikutnya adalah trust. Trust itu harus two ways. Kalau satu doang nggak jalan. Saya misalnya as a leader, saya percaya banget sama anak buah saya, tapi anak buah saya nggak percaya sama saya. Masalah juga. Problem besar. bukan problem doang ya, problem besar. Kenapa? Karena pada saat terjadi sesuatu, hal itu tidak nyampe ke saya. Karena timnya berpikir bahwa ngapain juga gue ngomong. Kalau saya ngomong nanti yang ada saya diomelin, dimarahin, dan tidak kasih solusi juga yang tadi di awal itu. Ya terserah, ya gimana gitu. Malah ambigu. Jadi ngapain aku update? Pak Yudo senangnya update-nya pencapaian doang yang bagus-bagus. Jadi ngapain update problem? Dia hiding yang ini. Menyembunyikan debunya di bawah karpet gitu. Lama-lama waktu udah, ya kan, jamuran gitu. Karpetnya. Nah itu yang bahaya. Sehingga trust itu harus two ways. Kita harus coba giving trust. Ada juga yang bilang we trust but verify dan sebagainya, itu leadership style aja. Tapi kalau saya ngasih tips untuk teman-teman yang leaders nih, if you give trust. Titik. If you give trust. Jadi jangan ada embel-embel. Kalau ada embel-embel itu belum trust berarti. Gitu. Saya percaya, tapi ya, trustnya itu nggak maksudnya utuh, apa ya. gitu. Makanya berikan kepercayaan kepada tim tanpa embel-embel. Kalau kamu masih ada embel-embel, sebaiknya kamu jangan sampaikan bahwa kamu memberikan trust ke mereka. Still I'm not trusting you. You haven't proof. Boleh nggak? Boleh. Karena trust itu again both ways. Harus dua-duanya saling memberikan trust. Yang sama kayak kita misalnya dengan pasangan gitu ya. Kan nggak ada ceritanya. Ya I trust you ya, tapi kamu mesti share GPS-mu. Itu mah nggak trust itu ya. Itu nggak trust gitu. Trust tapi tetap was-was. Nah itu apa gitu ya. Jangan. Menurut saya sih kalau trust titik. Nah memang dua belah pihak itu mesti contribute ya. Betul. Yang satu mesti trust, satu juga mesti trust. Dan dua-duanya juga mesti tahu konsekuensinya. Kalau sudah diberikan trust dan kamu ternyata melanggar itu, then the trust just like glass. Crystal glass itu kalau pecah, broken, nggak akan bisa disambung. Ya. Gitu. Makanya penting sekali, sangat penting trust itu dalam sebuah tim. Nah, ada tips khusus gak bagaimana consistently membangun trust dan credibility baik itu ke tim kita, ke peers kita maupun ke atasan kita sebagai seorang leader baru. Oke, berarti ini tips yang keempat ya. Lanjut. Tips yang keempat itu kita mesti punya atau showing our credibility.
Credibility itu apa? Credibility itu adalah apa yang kita omongkan, itu yang kita lakukan. Jangan kamu ngomong bahwa, oh ya oke, nanti itu saya kerjakan minggu depan. Iya, jangan nanti di minggu depan terus kamu bilang bahwa, oh sorry, itu belum saya kerjakan. Kenapa? Karena saya ada other thing yang lebih penting. Excuse lagi. That's excuse. Itu. Bedanya apa? Excuse dan penjelasan. Excuse muncul kalau ditanya. Penjelasan, saya sudah tahu nih. Aduh, saya sudah janji minggu depan. Berarti pas minggu depannya ini, wah, saya udah janji. Tapi ini kayaknya ada sesuatu yang super urgent. I have to proactively come back. Before the fact atau before itu terjadi kita before terjadi atau before itu kadaluarsa janjinya, mesti heads up. Bos, saya ada sesuatu yang super urgent nih, begini. Can I? Itu pun harus tanya. Can I? Kayak kita delay? Credibility. Iya. Can I shift the schedule to the following week? Itu pun kita mesti ngomong, can I? Ask permission ya. Ask permission, karena your Lu udah words, pernah commit soalnya. your words is your bond. Itu penting dalam sebuah karir. Ya, itu sangat penting dalam sebuah karir. You walk the talk. Iya, makanya kalau Bu Poni nanya, Pak Yudo, ini PO bisa minggu depan nggak? Bisa. Mana pernah jawabnya begitu Saya ya? tidak pernah kan? Jawaban saya selalu apa? Oh, nanti ada prosesnya. Nanti ikutin aja prosesnya. Iya. Ya, nanti kita coba akselerasi. Karena Saya credibility tidak pernah menjawab itu kalau saya tidak bisa mengontrol itu. Jadi kalau kamu mau earn the trust yang tadi segala macam, you have to show bahwa kamu punya kredibilitas. Sehingga atasan, peers, maupun tim kamu itu percaya. Oh, kalau Bu Poni ngomong pasti dilakukan. Meremaja pasti beres. Iya, ya? pasti dilakukan, di-execute whatever resultnya nantinya, tapi pasti dilakukan. Nah, itu yang penting. Jadi yang leaders itu mesti tahu bahwa kalau bahasa big boss kita sekarang ini yang penguasa negara, jangan omon-omon aja lu gitu. Ngomong doang tapi tidak ada hasilnya, ngomong doang tapi tidak dilakukan. Itu kita akan lose credibility. Once you lose credibility, you will lose the trust. Betul sih. Satu paket ya. Satu paket. Artinya memang harus hati-hati ya, jangan ngasal keluar dari mulut ya. Jangan terkesan bisa nggak lakukan ini by tanggal sekian. Dibisain dulu tanpa mikir panjang karena you can ruin your credibility ya. Betul. Itu berlaku semua. Mau kita sebagai vendor maupun kita sebagai user sama. Apalagi sebagai seorang leader ya. Apalagi pada saat kamu posisinya leader. Yang kamu katakan itu menjadi komitmen. Berdasarkan pengalamanmu, earn trust and credibility itu butuh proses yang panjang nggak sih? Lama nggak sih? Oke. Biasanya sampai dianggap sebagai leader yang kompeten ya. Lu layak jadi leader. Itu kalau lihat dari grafik diagramnya lah gitu ya. Itu berkaitan tuh dengan tips yang misalnya pertama tentang genuine gitu ya. Pada saat kamu sudah genuine, kamu show bahwa kamu bisa dipercaya, terus kamu tunjukkan kredibilitasnya, upaya kamu untuk menjaga kredibilitas kamu, itu akan berkaitan. Lama apa enggak? Kalau interaksi kita itu intens, enggak lama. Kalau interaksinya, Senin Kemis gitu ya, kadang interaksi kadang enggak. Sibuk sendiri, lalu baru nanti call timnya. Betul, gitu. Itu lama. Makanya young leaders very critical. Itu tips berarti nomor 5. Tips nomor 5 adalah spend more time with your team. Spend more time with your team. Di awal-awal justru harus spend more time with your team. Harus.
Harus spend more time dengan tim. Apa yang dilakukan dengan spend more time with your team? Many things. Misalnya bicara mengenai rencana. Ya. Biasanya ya ini tips sampingan. Biasanya kalau yang leaders itu mau mulai bahas masalah rencana untuk minggu ini, bahasnya di Senin pagi. Menurutku jangan. Tarik mundur. Jumat sore bahas mengenai what we gonna do in the next week. Gitu. Pasti nanti ada yang ngomong, Pak, Jumat sore itu data belum lengkap, Pak. Penjualan belum tentu sudah update, Pak. Nggak apa-apa. Tapi kan perubahannya nggak mungkin 50% berbeda, kan? Nggak mungkin. Ya kan? Jadi Jumat sore itu waktu yang tepat. Oke, kita duduk, ngumpul bareng. Kita ngobrol. Apa yang sudah kita lakukan minggu itu? Wah, jelek nih Pak. Ya kan kita bisa evaluasi what happened ya. Betul. Plus rencananya apa nih? Minggu depan kita mau main apa gitu. Oh, gini. Oke. Dari situ itu sudah spend waktu tuh. Ya kan? Nah, kemudian spend waktu lagi pada saat misalnya ada sesuatu yang butuh didiskusikan. Misalnya, kayaknya misalnya kalau di saya gitu ya, ke saya misalnya, oh ini kayaknya ada permintaan khusus dari manajemen, kita harus melakukan sesuatu. Ya call meeting. Nah yang penting apa? Meeting itu harus efektif. Jangan sekali meeting 3 jam. Mau ngomongin apa? Orang juga letih, duduk dan sebagainya kan. Kalau hal-hal yang bisa diputuskan singkat. Saya kadang-kadang terbiasa dengan meeting 15 menit. 15 minutes call gitu ya. 15 minutes saja, simple. Gimana gitu. Kita lebih ke checkpoint to make sure everything is going well gitu ya. Kalau saya lebih sukanya pakai kita discussion. Kalau checkpoint itu kesannya saya ngecek, lu lakukan nggak lakukan gitu. Karena dari situ aja intention awalnya aja kayak udah nggak enak gitu. Iya, ini katanya trust kok ngecek gitu. Kalau saya lebih ke arah hal sesimpel itu aja harus kita perhatiin ya. Iya, ke arah ini discussion point nih. Aku mau discuss dong 15 minutes saja. Mengenai biasanya ini, satu persatu gitu. Atau bisa satu persatu, bisa tim. Kalau itu menyangkut secara umum misalnya, ada perubahan pricing misalnya gitu ya. Tim, kumpulin tim 15 menit. Yang ada perubahan pricing begini. Kalau di masing-masing kalian ada masalah nggak nih? Ada customer yang sensitif nggak dengan pricing dan sebagainya. Kita mesti ngapain? Strategi pricing kita yang kemarin masih masuk nggak? Dan lain-lain seperti itu. Cek aja, quick aja. Quick aja, nggak usah. Nggak usah tag waktu mereka terlalu lama juga. Yang penting frekuensinya dapat. Frekuensinya dapat. Terus kemudian spend waktu dengan tim juga kadang-kadang makan siang aja. Makan siang, makan. As simple as that ya. As simple as that. Itu pun di setelah itu kita membangun trust dan credibility sebenarnya. Betul. Ya. Dan biasanya kalau saya ya, different people, different model. Kalau saya biasanya kalau makan siang 90% omongannya nggak ada urusannya sama kerjaan. Tapi dari situ sebenarnya banyak information atau insights yang lu jadi tahu, tim saya ini kayak gini nih. Iya, kan pernah dengar kata-kata KYC kan? Ya. Know your customer kan? Kalau ini nggak, saya istilahnya apa nih? Saya nggak terlalu suka dengan KYI sebenarnya. Employee itu kesannya pekerjanya kan. Saya KYC juga, tapi bilangnya college. Memang rekan kerja ya. Kolik kita, ya kan? Teman kerja kita, teman di mana kita bekerja bersama gitu kan. Nah itu kita mesti kenal. Ya lagi suka kalau weekend ke Mimi misalnya gitu ya. Jangan sebut itu ketawa umur. Oh jangan ya. Sorry ini nyebut merek ya. Walaupun nggak ada iklannya di sini nyebut merek terus ya tadi. Jadi suka kemana atau lagi misalnya, lagi anaknya lagi mau wisuda, bingung nih mau habis itu mau kuliah di mana dan sebagainya. That kind of discussion, that kind of chats gitu, itu bring our relationship a bit closer. Nah kalau
our relationship sudah closer, biasanya apa yang menjadi kata-kata kita, apa yang menjadi kata-kata mereka, biasanya akan menemukan caranya untuk bisa masuk ke dalam common sense kita. Kalau kita jarang ngomong, begitu kita ketemu kita mau ngomong, kan kita mesti mikir, saya mau jelasin Mike ini ke Pony ini gimana cara jelasinnya ya? Kita nggak pernah ngomong nih. Sehingga bentuknya formal kayak one way jadinya lama-lama ya. Kalau terlalu formal, Bu Pony, ini mic untuk menangkap suara. Mereknya ini nanti colok kabel, udah selesai. Penjelasannya sangat formal seperti itu. Tapi kalau kita udah sering ngobrol, Pon, ini loh mic-nya keren banget nih, bisa ngilangin noise dan sebagainya. Udah asik-asik aja The gitu way ya. kita jelasin juga akan lebih smooth gitu. Iya. Nah itu pentingnya frekuensi, kemudian ada KYC yang tadi know your colleague itu dan sebagainya. Oke. Tapi kan gak semua orang itu dengan luwes ya. Ada typical leader yang mungkin memang buat dia, memang dia sangat strong di IQ. Kalau kita bicara emotional intelligence-nya mungkin lebih weak. Sehingga buat dia untuk bisa cukup mendekat dengan timnya aja buat dia tuh effort besar banget. Bahkan pernah loh, ini real case, leader saya bertanya gini, Ci, kalau saya dengan tim saya biasanya harus lakukan activity seperti apa ya? Harus nonton nobar gitu. Sampai sesimpel itu dia tanya, kan buat dia bukan something yang dia bisa enjoy. Kan dia orang yang sangat otak kiri banget lah ya. Saya buat dia itu building relationship yang luas dengan colleague-nya aja tadi, dengan timnya, itu effort. Capek. Nah, ketemu nggak kayak seperti itu juga? Oke. Memang ada tipe-tipe orang atau tipe-tipe leader yang memang agak susah gitu ya membangun relationship dengan individu yang lain. Betul. Tapi tahu nggak kenapa? Kenapa? Dia susah nggak bangun relationship dengan keluarganya? Buktinya enggak ya? Ya enggak kan? Nah, berarti ada sesuatu. Apa sesuatunya? Hormon? Enggak. Personality? Enggak. Saya rasa nggak ada hubungannya gitu. Ada yang ngomong introvert nggak bisa bla bla bla. No. Orang introvert sebenarnya juga bisa. Orang introvert orang introvert memang nggak bisa ngobrol sama keluarganya. Enggak lah, pasti bisa lah. Ya kan? Tahu nggak apa yang beda dari situ? So mind blocking dong ya. Bukan mind blocking. Frekuensi of interaksi. Kalau kamu bingung, awkward, saya mau ngapain ya kegiatannya ya sama tim saya ya? Ya kamu jangan ngeset sekali ketemu kegiatannya mesti 6 jam. Ya bingung gitu. Mau ngapain gue sama 6 jam sama lu gitu kan. Sama mungkin ada merasa wah leadernya nanti asik gak ya? Mereka menganggap gue asik gak ya? Itu juga mungkin membuat. Iya benar. Makanya ya udah kalau kamu bingung 6 jam sama tim mau ngapain, ya jangan 6 jam dong. Yang pendek aja dulu ya. 15 menit kayak tiba-tiba. Oh ya nanti. Tiba-tiba misalnya kayak Pony datang dari US misalnya atau dari manalah yang lebih enak, Maroko gitu ya. Guys, sini dong ke pantry sekarang. Kenapa? Gue bawa kopi. Cobain yuk. Ya. Gitu. Udah simpel aja. Itu namanya kegiatan apa? Ya. Ngopi bersama kan begitu. Very simple. Karena pikirnya sangat-sangat. Iya jangan jauh ya harus. Oh mesti apa? Selama. Iya apalagi tadi dibilang nobar. Nobar itu salah satu kegiatan paling salah. Karena semua lihat. Semua nonton film bukan ngobrol ya. gitu. Kalau ngobrol yang ada ditimbukin orang kan. Gitu. Itu kegiatan paling salah. Jadi sebenarnya leader punya EQ yang bawaannya strong atau enggak, itu tidak akan menjadi barrier sebenarnya. Iya. Karena ada teknik tersendiri, ada cara tersendiri untuk bisa memperkuat EQ-nya juga sebenarnya. Betul. Intinya sebenarnya frekuensi. Diperbanyak frekuensinya, nggak usah terlalu lama. Saya juga mungkin bingung juga Pony kalau misalnya gimana caranya ya akrabin sama Pony ya. Yuk kita ketemu 9 jam. Mau ngomong apa? Belum akrab aja kita udah awkward. Habis itu kayaknya kita berusaha untuk cepat. Iya kalau bisa pulang ya. Gimana cara kita pulang ya? Suruh orang rumah telepon cepetan aku mau pulang gitu. Itu sih. Nah, menurut lu kita perlu jaga batasan gak dengan tim kita juga?
apakah know them too deep, too details, itu juga bisa jadi masalah juga nggak buat kita. How we keep the distance. Kapan dekat dengan mereka, kapan kita juga jangan terlalu dekat. Oke. Biasanya memang personal itu menjadi domain masing-masing. Ya. Jadi kalau share mengenai hal-hal yang umum, yang wajar, misalnya anakku baru lulus SMA atau anakku baru SMP kelas 2 mau masuk SMA mana ya yang bagus? That kind of sharing okay. Tapi kalau udah mulai, aduh istriku kok begini begitu, nah that's maybe kita ngerem batasnya, gitu. Udah too personal dan gua juga tidak akan kontribut apa-apa kalau saya tahu sebenarnya iya, kan. Betul. Kamu tahu juga gibah doang, Betul. buat apa, ya kan? Jadi lebih banyak ke arah sesuatu yang positif, yang umum, atau sesuatu yang dia membutuhkan bantuan Advice. yang umum, gitu kan? Anakku sekolah begini, enakan les di mana ya? Kok anak gue pusing ya, kayaknya PR-nya banyak, bla 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 bla. Ya, siapa tahu ada yang sama. Atau misalnya ini bonus kemarin kok kegedean, enaknya saya jalan-jalan kemana? Bu Poni biasa jalan-jalan, advice dong. Iya. Beli tiket di mana yang murah dan sebagainya. Itu kan umum ya. Cukup personal tapi umum gitu. Jadi ada domain personal yang very private, ada domain personal yang umum, public, atau cukup common. Itu menurut saya batasannya di sana. Apa bahayanya kalau we go further to the private personal? Bahayanya sebenarnya lebih ke arah kalau itu going well, mungkin jadi dekat. Tapi kalau is going wrong, apakah ini akan merusak, akan jadi blaming, akan menyalahkan? Lu udah tahu gitu, anakku lagi ini masa gua gitu kan. miss deadline dikit aja lu permasalahkan. Padahal kan saya udah cerita, saya lagi bantuin anak ini nih ujian nih, tiap malam saya tuh tidur malam gitu ya. Kalau know too much atau dia share too much, mungkin takutnya mereka juga berharap lu kudu mengerti kondisi gua dong ya. Betul. Nah, yang kayak gitu-gitu sebenarnya nggak ada rumusnya. Jadi ya masing-masing tahu batasannya, masing-masing mesti atur mana yang kira-kira know your colleague itu sampai di mana sih batasnya gitu. Apa saya perlu tahu misalnya, oh Bu Poni ini apa? Rekeningnya bermiliar-miliar, Amin. atau gimana gitu kan. Iya. Jadi ada hal yang kita perlu tahu, ada yang nggak perlu, dan sebagainya. Nah, tergantung kita juga. Kita mau nge-share apa, pilihannya kan di kita. Ya kan? Nah biasanya kalau dalam pembentukan trust ke tim dengan mau know your colleague itu biasanya leader mulai duluan. Harus start from the leader. Harus start misalnya bukan KYL lah, know your leader ya, tapi No. KYC ya. KYC, know your colleague. Jadi kita mesti as a leader, yang leader itu mesti start duluan dengan try to share something. Kita men-trigger sedikit-sedikit about me kayak yang orang belum tahu gitu ya. Misalnya, guys tahu nggak? Misalnya lagi meeting nih, lagi ngobrol, tahu nggak? Gue nanti bulan Desember, gue mau jalan-jalan lo ke sini. Gue mau cuti, gue mau jalan-jalan ke sini. Enak, kayak katanya enak nih, begini. Ada yang pernah nggak? Coba misalnya. Get them involved a bit gitu ya. Iya, jadi itu leadernya harus mulai. Karena biasanya timnya itu akan segan untuk mulai pembicaraan yang lebih akrab ya. Apalagi kalau leader cowok, lalu timnya cewek, lebih malas lagi kali ya. Nggak tahu ya. Saya bisa nggak ya? Tergantung intensinya apa gitu. Jadi kadang-kadang kita mesti as a leader juga mesti tahu lah. Makanya leader itu harus banyak bergaul. Makanya saya bilang colleague itu nggak hanya dengan tim, dengan peers juga, yang sejawat, yang selevel gitu juga mesti banyak ketemu, banyak ngobrol. Karena itu nanti menentukan loh. Contoh begini, misalnya nih, kalau kita as a leader bawaannya berantem mulu sama peers kita. Once misalnya tim kita membutuhkan sesuatu dari timnya peers, apa yang terjadi? Nak buah siapa aja, nak buah you dong.
Ya udah. Gak usah diurusin. Gitu kan. Coba cuekin aja. Iya. Kan begitu. Karena orang jadi take it personal juga udah. Betul. Makanya kita juga, makanya disebut kolik karena kita mesti ke bawah, ke samping, dan ke atas. Jangan lupa ke atas itu super critical. Tanpa blessing yang di atasnya kita kan sulit ya. Benar gak? Jadi komunikasi itu sangat penting. Makanya nggak gampang jadi leader. Terutama nih nanti ya, mudah-mudahan yang nonton kita ini banyak kan yang leader ya. Yang leader itu very difficult position. Kenapa? Bawahnya mulai ada, sampingnya banyak, atasnya banyak. Lalu kalau atasnya gapnya jauh pula, lebih masalah jadi lagi. Jadi itu tekanannya akan dari atas, samping, dan bawah. Jadi mereka mesti kuat, mesti siap. Dengan posisi sandwich ya. Ya, kalau mudah-mudahan sih bukan sandwich lah ya. Jadi lebih ke arah posisi penyeimbang lah. Di tengah-tengah lah ya. Penyeimbang ya. Pusat perhatian lah itu. Oke, yang terakhir deh, satu lagi ya. Boleh. Satu lagi. Support system itu penting nggak pada saat kita meniti karir sebagai leader? Baik dari keluarga, ya dari orang-orang di sekitar kita. Itu menjadi faktor yang menentukan kita bisa berhasil sama enggak. Okay. Support system menurut saya super critical. Super critical. Kenapa? Tanpa support system, bisa jadi kamu nggak akan bisa jadi leader. Support system kan banyak. Yang paling mudah adalah keluarga. Betul. Pasangan gitu ya. Siap-siap nggak kalau saya pulang malam? Ya tanggung jawab lebih banyak kan lebih. Yang kita ngurusin juga lebih banyak kan. Kan kadang-kadang kan kalau keluarga gitu kan, kok kamu sering juga misalnya meeting di luar, traveling, terus kemudian kok kadang-kadang misalnya ada waktu-waktu di mana kok kamu agak-agak susah di WA ya, atau WA nggak bales gitu. Kan kadang-kadang kalau kita punya keluarga kan ada yang mengurus rumah tangga dan sebagainya. Sometimes mereka punya waktu luang lebih banyak, bisa memanage dengan lebih mudah gitu waktunya. Nggak boleh ngomong nggak ada kerjaan loh. Ibu rumah tangga itu jauh lebih susah. Iya. Walaupun saya bukan tipe yang sibuk di rumah ya. Tapi saya tahu jadi ibu rumah tangga itu jauh lebih susah. Betul. Saya coba ngurusin. Saya menjadi ibu di kantor saja. Tapi kan sekalian. Pasti ibu rumah tangga juga. Iya. Sebagai outsource ke suster lah. Oh iya, itu namanya alih daya lah ya, nggak apa-apa. Jadi itu yang kadang-kadang dibutuhkan understanding. Makanya komunikasi penting. Komunikasi pasangan ke keluarga itu sangat penting. Dan tetapi balik lagi, sebenarnya prioritas hidupnya itu apa sih nomor satu? Ya, misalnya kalau saya nanya nih, kalau Poni nanya saya. Prioritas hidup nomor satu apa? Jawaban saya simpel, nggak usah mikir keluarga. Nah, saya kerja buat apa? Gitu. Emang sepenting apa pekerjaan saya? Kalau dikompare sama keluarga ya nggak ada penting-pentingnya lah pekerjaan. Tapi tanpa pekerjaan tentu saya tidak bisa memberikan yang terbaik buat keluarga saya. Sehingga keluarga nomor satu, pekerjaan itu akan menjadi prioritas pada saat jam-jam bekerja dan sebagainya. Kita punya tanggung jawab, secara profesional ya. Betul. Nah, support system, balik ke support system. Support system itu, support system itu sangat kritikal karena itu bisa menentukan kita itu distracted atau enggak. Ya, misalnya nih, support system itu sebenarnya termasuk misalnya driver kita gitu misalnya. Ya, driver itu support system loh. Betul. Yang salah. Betul. Kalau tiba-tiba anaknya mau les terus tiba-tiba drivernya, oh Pak, sorry Pak, ini mobil tadi saya mundur nabrak. Langsung deh. Stres kan? Kita biar ya, gimana dong? Gimana nih? Antara anak urus anak atau anak diantar apa enggak? Atau mobil masuk ke bengkel dulu atau gimana? Akhirnya distracted kan. Iya. Nah, hal-hal itu yang mesti kita bangun. Jadi support system mesti kita bangun dengan orang-orang yang bisa kita percaya, ya kan. Nah, salah satu
yang support system itu termasuk kalau di kantor, kalau di tempat kerja, salah satu support system yang penting itu adalah teman. Teman yang di dalam pekerjaan, apakah itu peers, ataukah atasan, ataukah tim kita, yang mereka itu apa istilahnya? Mereka itu memang punya hubungannya lebih akrab dari kita, dengan kita, yang lebih akrab dengan kita, sehingga kita bisa ngomong lebih banyak, kita bisa ask for help kalau dibutuhkan dan sebagainya. Call a friend ya? Iya, call a friend misalnya. Sorry, aku kebetulan mesti datang ke wisuda anak nih, tapi ada misalnya ada event yang harus dihadiri oleh direktur juga gitu misalnya. Boleh nggak kamu gantiin aku? Karena ini jadwalnya udah begini. Ya bisa aja gitu. Jadi a journey buat new leader memang tidak gampang ya. Journey-nya pasti panjang. Jadi buat teman-teman yang leaders nggak usah khawatir, masa depan kalian masih panjang banget ya kan. Dan dalam perjalanan panjang itu dinikmati. Betul. Kalau kamu stres, kalian stres, yang ada tidak bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk teman-teman itu nggak ada manfaatnya. Karena orang stres itu biasanya pemarah atau penyendiri. Pilihannya cuma ekstrem kanan sama kiri ya. Pemarah atau penyendiri gitu ya. Kalau orang stres itu kan gitu. Yang satu senggol dikit ngamuk, yang satu dipanggil-panggil diteriakin juga nggak nyaut-nyaut. Kan begitu. Pasti begitu. Orang marah itu pasti dia akan ambil ekstrim. Orang stres itu akan ambil ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Dan itu kalau itu terjadi, kalian mesti ingat priority pertama dalam hidup kalian apa. Buat yang belum berkeluarga mungkin priority pertama adalah orang tua. Yang sudah berkeluarga ya priority pertama adalah orang tua dan keluarga kalian. Karena kalian ingat kalau lagi stres begitu ya pikir prioritinya apa. Biasanya kalau salah satu tips juga nih, tips sampingan nih. Kalau saya lagi banyak pikiran dasar gitu, yang saya pikirin keluarga. Ya tergantung ya, jangan sampai mikirin keluarga malah tambah stres ya. Kalau saya mikirin keluarga, stresnya hilang. Ya, artinya kita mau mengambil posisi yang lebih challenging, bigger responsibility. Karena behind itu kita juga bisa dapatin sesuatu yang lebih baik buat balik ke keluarga kita sebenarnya kan. Betul. Sehingga ya tidak segampang itu kita stres. Dan kalau stres itu memang something yang kita pilih sebenarnya kan. Tidak ada yang memaksa kita untuk menjadi seorang leader. Ya, itu kan pilihan kita sendiri. Artinya ya memang kita memberi kesempatan buat diri kita untuk tumbuh, berkembang, membangun skill. Dan it's a process, butuh waktu ya. Oke, closing remark, pesan khusus buat teman-teman yang leaders, ada nggak? Pesan khusus ya. Saya cuma mau pesan aja. Tadi tipsnya ada berapa? Ada 5 ya. Mas 1 apa? Be genuine. Be genuine. You are who you are. Ya. Jadi be genuine. Take the good reference. Kemudian kalian mengelaborate dengan diri kalian sendiri. Jangan mencoba jadi diri orang lain. Nomor 2. Be transparan. Be transparent. Be transparanlah terhadap tim kalian, terhadap keluarga juga tentunya. Karena dengan be transparent, itu kalian akan earn the trust. Tips ketiga. Earn the trust. Ya. Trust itu build and earn. Nggak ada given. Ya, nggak ada rumusnya given. Harus di build dan harus di earn. Nah, untuk bisa build trust selain dengan transparan, kamu juga mesti consistently show your credibility, prove your credibility. Apa yang kamu omongin bisa dipercaya. Apa yang kamu omongin pasti kamu lakukan. Apapun hasilnya is another different story. Itu yang paling penting. Oke. Itu tadi yang keempat kan. Nah, yang kelima, jangan lupa spend more time with your team. Giving a bit more time to communicate with your team. It's not only your team actually, should be your peers,
dan your managers, your leaders gitu, supaya komunikasi yang terjalin dengan baik, dengan frequent, nggak usah panjang-panjang, nggak usah 10 jam bersama, nggak usah. Yang penting frekuensinya. Ya, intensitasnya ya. Betul, frekuensinya, kemudian kualitinya, sehingga itu membuat komunikasi lebih baik, sehingga kamu nanti akan mendapatkan satu komunitas yang sangat mengerti tentang kita dan kita juga mengerti tentang mereka. Nah, 5 tips itu menurut saya sari dari apa yang saya sudah alami selama ya 20 tahun ya, ngomongnya kecil aja ya, 20 tahun ini. Sehingga mudah-mudahan itu bisa berguna untuk yang leader semua, dan teman-teman juga mesti lihat referensi-referensi yang ada itu hanya menjadi referensi, jangan di-copy. Ya, be genuine dan selalu upayakan yang terbaik. Thank you. Thank you, Yud. Oke, yang leaders, menarik bukan? Saya yakin setelah mengikuti podcast pertama, kalian itu akan lebih confident, lebih pede, dan lebih penting, mentally lebih siap. Ya, mindset seorang new leader itu jadi lebih gampang kebentuk. Karena kita inginkan tidak akan ada yang fail, tidak akan ada yang gagal pada saat Anda memutuskan untuk menjadi seorang leader baru. Saya mau say thank you juga buat Pak Yudono ya. Thank you for luangkan waktu ya. Saya senang banget, benar-benar very detail ya, spiritnya benar-benar untuk berbagi ya. Itu luar biasa karena ya mungkin dengan pengalaman kita saatnya juga give back ya ke teman-teman yang lagi belajar ilmu leadership juga. Oke, demikian episode hari ini. Nah, untuk selanjutnya episode kedua, tadi juga Pak Yudono mengatakan KYC, Know Your Colleague. Oke, di episode kedua kita akan membahas mengenai how to become a person of influence. Bagaimana Anda membangun skill Anda sehingga Anda bisa memberikan impact, menginfluence baik itu atasan, baik itu peers maupun tim kita sendiri. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Helios Informatika Nusantara. Bye.